pembagian wilayah dan kasta yang berbelit-belit di dalam masyarakat Hindu, sistem komunikasi yang primitif, dan persaingan bergaya cakar-cakaran di dalam elit Muslim sendiri, semua itu membuat batas-batas kewibawaan pusat menjadi lebih besar dari yang dapat disetujui Muhammad sendiri. Ketika kritik-kritik dari para ulama dan para orang suci terkemuka sampai kepadanya, ia bereaksi dengan kekejaman yang menjengkelkan. Ia tidak mampu berkompromi dengan pendapat orang. Ia memilih untuk memburu dan menghukum mereka yang gagal kerana tidak setia atau tidak berhasil membuat perubahan-perubahannya itu. Di setiap negara Muslim di zaman itu, kelas prajurit yang berkuasa diharapkan bersikap tidak memihak, tegas dan sigap sampai pada batas tertentu demi kepentingan ketertiban umum. Tetapi Muhammad Tughlaq telah bertindak terlampau jauh. Hanya ada satu hal untuk menyiksa para pemberontak dan pencuri, yakni dengan memenggal menjadi dua, mengelupas kulit mereka hidup-hidup, atau dilemparkan oleh gajah yang gadingnya dilengkapi dengan pedang. Suatu hal yang cukup lain untuk menimbulkan penghinaan-penghinaan semacam itu pada para sarjana terkemuka dan orang-orang suci untuk mempertanyakan kebijaksanaan umum atau peristiwa, apakah ia seorang kawan dari seseorang yang telah melakukan kesalahan. Tak ada satu hari atau satu minggu yang terlewatkan, demikian laporan penulis sejarah yang sezaman, yakni Barani, tanpa menghamburkan banyak darah orang Muslim dan meluncurkan aliran darah kental di depan pintu gerbang istananya. Di saat yang sama ketika ia memaksa dan meniru para pengiring dan pejabatnya sendiri, Muhammad tetap memberikan sejumlah hadiah dan gaji teramat besar kepada mereka yang kebetulan ia senangi pada saat itu. Barani berkisah, kebebasan yang tidak pandang bulu itu tidak berhenti untuk membedakan mereka yang berjasa dan mereka yang berkhianat, antara seorang kenalan dan seorang asing, antara kawan yang baru dan yang lama, antara penduduk dan orang asing, atau antara yang kaya dan yang miskin. Mereka semua tampil di depannya sama saja. Lebih dari itu, pemberian hadiah dari raja melebihi permintaan dan biaya atau nilai dari pemberian itu melampaui harapan-harapan yang paling gila di pihak si penerima, sedemikian rupa sehingga yang disebut terakhir ini benar-benar menjadi bingung. Pesan-pesan politis yang dibawa dengan tindakan-tindakan macam itu ialah bahawa Sang Sultan, selaku bayangan Tuhan, adalah sumber sesaat segala kekuatan. Apakah itu kekuatan baik atau jahat, sehingga rakyat harus memahami subordinasi lahiriahnya kepada kemahuannya. Melayani Muhammad Tughlaq berarti menjalani kehidupan dengan rasa tidak aman yang meresahkan, untuk memutar roda kesempatan melalui setiap kata atau perbuatan sehingga Sultan dapat memilih pendapatnya. Ketika rencana-rencana Muhammad menjadi miring dan imperiumnya mulai pecah, maka suasana istana kerajaan makin lama makin gila dan panas. Sekitar tahun 1334 daya-daya kekuatan yang konstruktif dari pemerintahan sudah habis, masa kekeringan selama 7 tahun sudah mulai, dan Sultan sedang menghadapi paling awal dari 22 pemberontakan besar yang akan menghabiskan 10 tahun terakhir dari separuh masa pemerintahannya. Kesultanan Delhi sudah mencapai puncak kekuasaannya dan sedang mulai runtuh. Dalam keadaan penuh malapetaka itulah musafir kita dari Maroko memilih untuk datang ke Hindustan. Ibnu Battutah mencapai lembah Sungai Indus pada suatu saat tenang, yang tak sesuai dengan wataknya, dalam sejarah daerah perbatasan yang selalu penuh dengan keributan itu.
Setelah lebih dari 1 abad permusuhan yang kronis antara Kesultanan dengan orang-orang Mongol, maka Muhammad Tughluk telah menyelesaikan suatu perdamaian sementara dengan tetangganya orang Tartar. Alur-alur jalan dari Persia dan Asia tengah sibuk dengan perdagangan, dan para tamu terkemuka tiba secara teratur di pos-pos imigrasi pemerintah yang didirikan di tempat-tempat penyeberangan penting tersebut. Di Sungai Indus, para perwira intelijen yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik keluar masuknya orang-orang kerajaan itu telah menuntut orang Maroko dan kawan-kawannya melakukan pengamatan yang rumit. Siapakah orang ini? Seperti apa ia kelihatannya? Dari mana ia datang? Bagaimana ia berpakaian dan kelakuannya? Berapa banyak pelayan dan hewan yang ia miliki? Jawapan atas pertanyaan-pertanyaan itu beserta lainnya dengan segera ditulis dan dikirimkan lewat kurir yang cepat kepada Gubernur Daerah Perbatasan di Multan, sebuah kota sebelah timur sungai itu di wilayah Punjab, dan diteruskan ke Sultan Delhi atau ke tempat mana saja ia berada di kerajaan itu. Para tamu itu kemudian diperintahkan untuk pergi ke Multan, menunggu perintah Sultan mengenai kesediaan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Delhi dengan derajat kehormatan yang akan disesuaikan kepada mereka. Ibnu Battutah mengisahkan bahawa dalam kenyataannya ia tidak langsung pergi ke Multan tetapi pergi menempuh perjalanan sampingan ke Sind, lembah kering di bahagian hilir Sungai Indus dan deltanya. Wilayah itu mengandung arti historis yang khusus bagi para musafir terpelajar dan untuk pembaca rihlah, kerana untuk pertama kalinya telah ditaklukkan bagi Islam oleh sebuah tentara Arab pada awal abad ke-8. Peristiwa-peristiwa penting dari perjalanan sampingan Ibnu Battutah itu meliputi sebuah perjalanan dengan perahu selama 5 hari ke arah hilir pelabuhan Delta Lahari, dengan ditemani oleh gubernurnya, pertemuan-pertemuannya dengan beberapa tokoh sufi, dan pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seekor badak. Rencana perjalanannya yang singkat itu bersifat mendua kerana Ibnu Battutah tidak berhasil menjelaskan ke mana saja ia pergi di sepanjang sungai itu, dalam jangka sekitar 550 mil, sejak ia pertama kali tiba di Afghanistan. Selain itu, sebuah kajian mengenai hal-hal kronologis di dalam catatan menyarankan bahawa peristiwa yang ia lukiskan dalam hubungannya dengan Sind dapat terjadi di waktu kemudian, barangkali dalam tahun 1341 ketika ia bepergian ke tempat ini dari Delhi atas perintah Sultan. Tampaknya masuk akal bahawa ia dan rombongannya dalam kenyataannya telah berangkat langsung ke Multan dengan tujuan memperoleh kepastian resmi sebelum berjalan terus memasuki imperium tersebut. Multan merupakan sebuah ibu kota militer daerah perbatasan bagian barat, terletak pada saat itu dekat Sungai Ravi, salah satu anak sungai dari Sungai Indus. Multan juga dikenal sebagai markas besar Suhrawardia, salah satu dari 2 aliran tarekat Sufi yang mewakili India. Setelah tiba di kota, Ibnu Battutah memperkenalkan dirinya di hadapan gubernur, kemudian pergi menginap di sebuah kanga Suhrawardi, letaknya sedikit di luar kota. Ia bahkan juga diperkenalkan kepada Rukn al-Din Abul Fath, Syekh besar aliran tarekat tersebut, hingga memenuhi ramalan mengejutkan yang pernah dibuat oleh mistikus Mesir yang tua untuknya di Iskandariah 7 tahun lalu. Dalam perjalanan singkat dari Multan ke Delhi, ia akan mengunjungi Ala al-Din Moji Darya, pemimpin tarekat Chishti.
Orang ini bukanlah sosok kedua dari 3 orang suci yang diceritakan orang Mesir kepada Ibnu Battuta yang akan ia jumpai di India, ia malahan cucunya. Ibnu Battuta tinggal di Multan paling sedikit 2 bulan dan barangkali sebagian besar dari seluruh musim dingin tahun 1333 hingga 1334. Di kota itu ia memperoleh kawan orang-orang terkemuka yang sedang bepergian dari Bukhara, Samarkand, dan kota-kota lain di bahagian barat. Paling terkemuka di antara mereka ialah Kudhawan Zada Qiwam al-Din, kadi dari kota Tirmiz dari Chagatai. Ibnu Battuta pernah bepergian ke sana kemari dengan hakim itu, 2 dari saudara-saudaranya, dan seorang kemenakan dalam perjalanan melalui Afghanistan. Ketika laporan-laporan intelijen mengenai para tamu itu sampai pada Muhammad Tughlaq, dijawab bahawa Qiwam al-Din akan diberi kehormatan yang istimewa. Maka dari itu tibalah mereka di Multan dari Delhi. Salah seorang pejabat rumah tangga Sultan memerintahkan untuk menemani kadi dan para budiman asing lainnya ke ibu kota. Al-Makhdumah Jahan, Ibu Suri Sultan, juga mengirimkan 3 orang kasim untuk mengawal isterinya Qiwam al-Din dan anak-anaknya. Tetapi tak satu orang pun diizinkan pergi ke Delhi untuk mencari pekerjaan resmi kecuali jika ia berencana untuk tinggal menetap. Ibnu Battuta diwawancarai kembali, apakah ia serius dengan keinginannya untuk melakukan tugas di Kesultanan. Ia menjawab dengan pasti, dan kita tak punya alasan untuk meragukannya. Kerana dalam kariernya ia mengharapkan dapat bermukim lama di India. Bagaimanapun keinginannya itu harus ditulis. Ketika aku ceritakan kepadanya bahawa aku datang menetap, mereka minta kepada kadi dan jurucatat serta menulis sebuah perjanjian yang mengikatku dan rombonganku yang ingin tetap tinggal di India. Tetapi, tambahnya, beberapa di antara mereka menolak perjanjian tersebut. Sebagai tanda lain dari komitmennya, ia sudah bersusah payah untuk membeli suatu koleksi barang-barang hadiah di Afghanistan dan Punjab yang layak untuk diserahkan kepada Maharaja di saat kritis pada pertemuan pertamanya. Barang-barang yang ia beli meliputi sejumlah anak panah, beberapa ekor unta, lebih dari 30 ekor kuda, dan, dengan sama-sama ia mengingatkan, budak-budak berkulit putih dan barang-barang lainnya. Pembiayaan hadiah-hadiah mahal itu lebih banyak mencerminkan hal yang tidak menyenangkan dalam suasana oportunisme yang bersifat kurang ajar yang terdapat di Delhi. Setiap orang tahu bahawa sudah menjadi kebiasaan Muhammad Tughlaq menghadapi para tamu terhormatnya dengan sikap hormat yang harganya jauh lebih besar. Ia membuatnya secara simbolis bahawa hanya dialah segala sumber kebaikan dari segala hal yang baik. Dengan membuat spekulasi serupa mengenai pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang semacam itu, pemilik modal menyediakan persekot dana bagi orang-orang yang baru datang. Mereka dapat membeli barang-barang hadiah dengan perjanjian akan menerima pengembalian yang bagus, yang berasal dari pembalasan Sultan. Ibnu Battuta selalu cepat dalam memahami adat kebiasaan setempat. Ia lalu meminjam uang dari seorang usahawan Muslim untuk membeli sebagian dari barang-barang yang ia perlukan. Ia mencatat di dalam rihlah bahawa ketika ia membayar kembali kepada orang tersebut, ia membuat keuntungan yang amat besar dariku dan menjadi salah seorang pedagang terkemuka. Ibnu Battuta meninggalkan Multan mungkin sekitar akhir musim dingin tahun 1334.
Ia bersama para budiman asing lainnya mengikuti pejabat istana dan pengiring dari pemerintah melalui jalan militer dan perdagangan utama yang membawa mereka ke arah timur dari daerah perairan Indus menuju lembah bagian hulu Sungai Gangga. Alur jalan itu membentang di pelebaran dataran tinggi Punjab, tempat permukiman para petani padi yang padat. Mereka bertebaran di sepanjang sistem anak sungai bagaikan jari-jari sejumlah tangan ke arah timur laut Sungai Indus. Ibnu Battutah memimpin suatu kelompok yang terdiri atas kira-kira 40 kawan, pelayan, dan budak-budak. Kita dapat menduga, mereka itu terutama adalah orang-orang yang telah menemaninya pada waktu melalui Afghanistan, termasuk Altuzari, temannya dari Mesir, dan budak perempuan muda dengan anak perempuan kecil yang ia lahirkan untuk majikannya dari perkemahan Tarmashirin Khan. Tetapi Kadi Qiwam Aldin dan rombongannya menjadi pusat perhatian resmi. 20 orang juru masak telah disewa untuk pergi lebih dulu dari setiap kelompoknya. Setiap hari mereka mendirikan perkemahan malam dan menyambut hakim itu dengan hidangan panas begitu ia tiba. Pejabat rumah tangga istana itu mungkin telah menasihati agar mengurangi jumlah juru masak dan menugaskan lebih banyak satuan prajurit untuk melindungi para tamunya. Di pagi harinya karavan itu meninggalkan kota Aboha. Ibnu Battutah dan 21 orang lainnya tertinggal di tempat tersebut selama beberapa jam. Akhirnya mereka berangkat di siang hari untuk bergabung dengan kelompok utama, tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh 82 orang perampok Hindu. Kebetulan hanya 2 orang penyerang yang menunggang kuda, namun tetap tak memungkinkan memperoleh bantuan. Kawan-kawanku adalah orang-orang yang berani dan tega. Kami berkelahi dengan amat gigih, membunuh seorang penyerang berkuda dan 12 prajurit pejalan kaki, serta menangkap kuda milik orang pertama tadi. Aku terkena tembakan sepucuk anak panah dan kudaku oleh anak panah yang lain, tetapi Tuhan Yang Maha Besar melindungiku dari mereka, kerana tak ada kekuatan dalam anak-anak panah mereka itu. Kelihatannya tidak ada kekuatan sama sekali, kerana Ibnu Battutah dan kawan-kawannya tidak memakai baju perang. Para perampok itu segera dapat dihalau. Untuk merayakan kemenangan, sesuai dengan kebiasaan di zaman itu, maka kepala dari ke-13 orang yang telah dirobohkan tersebut dipotong, dibawa ke tempat perhentian malam itu, dan digantungkan pada dinding benteng milik pemerintah. Insiden itu merupakan pengalaman pertama sang tamu muda dengan keterbatasan kekuasaan imperium di kalangan populasi pedesaan Hindu, malahan di dekat jalan raya Kesultanan. Dalam pertempuran kecil berikutnya melawan para pengacau pribumi kira-kira 7,5 tahun kemudian, ia tak akan begitu beruntung. Kesan pertama Ibnu Battutah tentang Delhi akan menjadi lebih jelas bagi kita, jika ia tidak menggambarkannya dalam satu bagian rihlah sebagai sebuah kota yang luas dan indah, dan kota terbesar di India, bahkan juga paling besar dari semua kota Islam di timur, sedang di bagian lainnya sebagai kota yang kosong dan tiada berpenghuni serta cukup untuk sejumlah kecil penghuni. Keadaan yang saling berlawanan itu barangkali mencerminkan sikap tidak setuju para ulama dan Ibnu Battutah mengenai keputusan Sultan Muhammad dalam tahun 1327 untuk pindah ke Daulatabad, ibu kota barunya di Deccan yang gersang. Selama kira-kira 2 tahun sejumlah besar pejabat istana dan para seniman berpindah tempat lagi.
Ketika Ibnu Battuta tiba di suatu saat musim dingin tahun 1334, sebagian dari kaum cendekiawan masih ada di Daulatabad. Mungkin saat ia menceritakan tentang kota yang kosong dan tiada berpenghuni itu, ia hanya memikirkan orang-orang yang berkepentingan saja, seperti seorang yang ingin naik pangkat pada suatu jamuan pesta yang mengatakan tidak ada orang di sana. Dalam kenyataannya, populasi Hindu kelas bawah yang lebih besar di Delhi sepertinya tidak pernah pergi ke mana-mana, kecuali para pelayan dan pegawai negara. Memang kira-kira di waktu yang bersamaan ketika Sultan itu memaksakan kebijaksanaannya tentang Daulatabad, ia juga mulai membangun Jahanpanah, kompleks kota yang berdinding serta istana berjarak beberapa mil arah timur laut Delhi lama. Selain itu, sekitar awal tahun 1330-an ia telah menghapus impian-impiannya tentang sebuah ibu kota di pusat imperium dan mengizinkan kelompok-kelompok terasing yang tidak berbahagia untuk kembali ke utara bila mereka inginkan. Tampaknya sedikit pun tidak diragukan bahawa kota yang dilihat Ibnu Battuta menurut kenyataannya adalah yang paling luas di India dan tumbuh dengan cepat untuk melayani keperluan-keperluan yang tidak ada habisnya dari kelas yang memerintah. Ketika ia tiba di kota itu, Sultan sedang tidak ada di wilayah Doab di sebelah tenggara Delhi. Sebuah pemberontakan pajak telah meletus di kalangan para petani yang menanggung banyak beban, dan Muhammad berkewajiban memimpin sebuah satuan tentara dari ibu kota untuk menumpasnya. Walau bagaimanapun, Ibnu Battuta dan rombongannya segera pergi ke istana yang baru di Jahanpanah. Di ruangan pertemuan yang tinggi besar beratap kayu bernama Serambi Seribu Tiang, atau Hazrat Sultan, mereka menyampaikan hormat kepada Huajan Jahan, wazirnya Sultan. Mereka juga menyampaikan hadiah-hadiah di istana kediaman Al-Makhdumah Jahan, Ibu Suri Sultan yang buta, memekan hidangan upacara, dan menerima jubah sutra dan lain-lain sebagai tanda kehormatan yang disesuaikan dengan kedudukan mereka. Pada pertemuan kedua di hari berikutnya, wazir memberi Ibnu Battuta 2,000 dinar perak untuk mencuci kepalanya, sebuah pemberian simbolis tanda selamat datang yang diukur dalam jumlah wang berdasarkan nilai penting sang tamu. Sebuah rumah nyaman lengkap dengan alat-alat rumah tangganya telah menunggunya beserta iringan personilnya di Kila Repitora, Delhi lama dengan bangunan-bangunan terbuat dari batu pasir dan jalan-jalan sempit memadati sekeliling Kuwait Al-Islam serta menaranya yang termasyhur. Ia akan hidup selama beberapa tahun berikutnya di rumah itu, melewati waktu demi waktu, kalau kita boleh duga, di istana-istana dan serambi-serambi berkubah masjid besar. Hingga Muhammad Tughlaq kembali ke Delhi, Ibnu Battuta tidak mempunyai penugasan resmi. Tetapi Sultan telah menerima laporan-laporan teratur mengenai seluruh orang asing yang tiba di ibu kota sewaktu ia berhalangan. Ia mengirim perintah-perintah kepada wazir untuk memberikan orang baru itu, yang belum lagi menjalankan tugasnya kepada negara, gaji tahunan sebesar 5,000 dinar perak yang harus dibayarkan dari pendapatan pajak 2,5 kampung yang terletak 16 mil di sebelah utara kota. Sudah menjadi kebiasaan para pejabat, perwira tentara dan para penyandang kehormatan khusus Sultan untuk secara teratur dibayar nafkahnya dari pajak hasil pertanian di desa-desa petani dan bukannya langsung dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Di dalam wilayah-wilayah India Utara tempat tegaknya kewibawaan sultanat, ribuan kampung pedesaan itu telah didaftar,
dikelompokkan menjadi 100 per unitnya dan didata pada tingkatan lokal oleh pejabat-pejabat rendahan Hindu atau Muslim di bawah kekuasaan gubernur provinsi. Pendapatan pajak yang berasal dari desa-desa itu dapat diserahkan, dibatalkan, atau dialihkan atas dasar kesenangan pihak sultan dan tidak membawa akibat hak pewarisan. Orang yang menerima pemberian itu tidak harus hidup di perkampungan penghasil pajak itu dan umumnya mereka tidak melakukannya atau memikul tanggungjawab atas pemerintahan terhadap penduduknya, sebuah tugas yang langsung disediakan bagi negara. Para petani malang yang bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan itu sudah barang tentu tidak bisa bicara apa-apa mengenai peraturan-peraturan tersebut. Ibnu Battuta sebagai faqih yang tidak dikenal menerima wang jasa permulaannya dalam jumlah tidak banyak dibandingkan dengan pendapatan anggota elit yang mapan. Meskipun demikian, sambil menunggu kembalinya Sang Maharaja selama akhir musim dingin tahun 1334, ia bersusah payah pergi menunggang kuda ke dataran India Utara untuk mengamati kedua setengah desa itu. Rakyat pedesaan Hindu yang mendiami pondok-pondok buruk berdinding tanah liat dan ilalang itu tidak menarik perhatiannya. Di dalam rihlah ia tidak mengatakan apa-apa tentang kampung kecil atau tempat tinggal mereka itu, dan barangkali tidak ada halangan baginya untuk mengunjunginya lebih dari satu kali. Pada tanggal 8 Juni ia menerima berita bahawa Muhammad Tughlaq sedang berkhemah di sebuah puri, hanya 7 mil dari kota. Atas perintah Wazir, Ibnu Battuta dan pendatang baru lainnya segera berangkat ke benteng itu untuk menyampaikan hormat kepada sang penguasa dengan membawa serta hadiah-hadiah sebagai tanda ketaatan mereka. Sesuai dengan urutan pentingnya profesi, setiap pelamar memasuki ruangan pertemuan dan diperkenalkan kepada Sang Raja Dunia, seorang lelaki bertubuh tinggi, kekar, berkulit putih yang duduk bersila di atas sebuah tahta berlapis emas. Hal itu adalah saat kritis, karena reaksi pertama yang terlontar dari Sang Maharaja terhadap seseorang dapat berarti perbezaan antara kekayaan dengan pengasingan langsung yang menyeluruh dari istana kerajaan di masa-masa mendatang. Aku datang menghadap Sultan. Ia meraih tanganku dan mengguncang-guncangkannya. Ia terus memegangnya sambil menyapaku dengan lemah lembut, berkata dalam bahasa Parsi, "Ini adalah berkah. Kedatangan anda diberkati, tenang-tenang saja, saya akan menaruh belas kasih kepada anda dan memberimu kesenangan sedemikian rupa sehingga orang-orang senegerimu akan mendengarnya dan datang untuk bergabung dengan anda." Kemudian ia bertanya kepadaku dari mana aku datang dan aku katakan kepadanya, dari negeri Maghribi. Setiap kali ia mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepadaku, aku mencium tangannya hingga 7 kali, dan setelah ia memberikan sebuah jubah kehormatan, aku pun mengundurkan diri. Maka Ibnu Battuta telah meloncati rintangan pertama dan memasuki lingkaran istimewa. Keesokan harinya ia bergabung dengan arak-arakan kemenangan memasuki kota Delhi, sebuah pawai spektakular terdiri atas gajah-gajah dan pasukan berkuda yang diberi hiasan pesta, barisan-barisan infanteri Hindu dan gadis-gadis penyanyi. Muhammad Tughlaq, penumpas petani-petani pemberontak, saat ini ia menjadi pelindung bagi rakyatnya di dalam tradisi yang paling luar biasa dari seorang raja Hindu. Beberapa ekor gajah dilengkapi dengan katapel militer kecil di atasnya, dan apabila Sultan itu telah tiba di dekat kota,
Bingkisan-bingkisan berisi campuran wang emas dan wang perak dilemparkan dari mesin-mesin tersebut. Para pejalan kaki di depan Sultan dan mereka yang ada di tempat itu memperebutkan wang tersebut, dan mereka tetap mengerumuninya sampai arak-arakan itu mencapai istana. Tidak lama sesudah peristiwa-peristiwa itu, dua orang pejabat istana mengunjungi Ibnu Battuta dan beberapa orang di antara kawan-kawannya. Mereka mengatakan bahawa Maharaja sudah siap untuk membuat keputusan pengangkatan bagi pelbagai jabatan pemerintahan dan keagamaan, menteri-menteri, sekretaris-sekretaris, komandan-komandan, hakim-hakim dan guru-guru madrasah. Ibnu Battuta teringat setiap orang mula-mula berdiam diri, kerana apa yang mereka nanti-nantikan ialah memperoleh kekayaan dan kembali ke negerinya masing-masing. Ia sendiri sudah siap untuk maju ke depan. Ia menyatakan dirinya keturunan dari suatu garis panjang sarjana-sarjana hukum. Ia juga akan merasa senang untuk melakukan jasa pelayanan di bidang hukum. Ia dan beberapa orang terkemuka lainnya segera dibimbing menuju Serambi Seribu Tiang, tempat Sultan Muhammad menyerahkan jabatan penting sebagai Kadi Kota Delhi. Maharaja mengawasi semua pengangkatan di bidang peradilan, yang merupakan sebuah cabang dari pemerintahan terpisah dari administrasi politik. Ibnu Battuta akan bekerja di bawah Kadi Al-Quda, atau hakim kepala pada kerajaan. Selain itu, dalam sebuah kota sebesar kota Delhi barangkali hanya ia satu-satunya di antara beberapa hakim yang memegang kedudukan sejajar. Imbalan jasanya menjadi 2 desa sebagai tambahan untuk desa lain yang sudah ia terima. Ia memperoleh gaji tahunan total senilai 12,000 dinar perak. Ia juga telah menerima 12,000 dinar secara tunai sebagai bonus persekot, seekor kuda dengan pelananya, dan juga sebuah baju kehormatan lainnya. Penghasilan seperti itu hampir tidak sebesar pejabat-pejabat penting lainnya yang diangkat. Tetapi, rata-rata sebuah keluarga Hindu hidup dengan kira-kira 5 dinar untuk 1 bulan. Seorang prajurit di tentara kerajaan dibayar 19,5 dinar. Dibandingkan dengan rakyat biasa di Hindustan, fakih orang Maroko yang asing ini dapat dikatakan menjadi seorang yang amat kaya. Setelah beberapa tahun menikmati kebaikan hati sejumlah raja dan pangeran semata-mata atas dasar kekuatan status sosial, kesungguhan sikap salehnya, dan kepribadian yang cemerlang, kini Ibnu Battuta sedang berjalan memasuki keadaan-keadaan yang jauh lebih mengandung harapan dari apa-apa yang sudah ia ketahui sebelumnya. Kebijaksanaan Muhammad Tughlaq ialah mengisi pemerintahannya dengan para profesional bangsa asing yang memiliki sikap kesetiaan pribadi sehingga dapat dipercaya. Latar belakang bangsa asing menjadi tolok ukur yang semakin penting bagi suatu jabatan dibandingkan keistimewaan dan pengalaman. Keadaan semacam itulah yang dapat menjelaskan apa sebabnya orang asing dari barat yang jauh di dunia Islami itu menangani suatu jabatan tinggi yang tanggungjawabnya akan membawanya keluar dari tempat ia berpijak. Sejak ia meninggalkan Maroko, hampir setiap waktu ia gunakan untuk mengkaji sungguh-sungguh ilmu hukum, kecuali masa santainya di Damaskus dan bulan-bulan yang ia lewatkan di Mekah. Secara jujur ia tidak memiliki pengalaman sebagai penasihat hukum atau duduk sebagai hakim. Bahasa Parsi adalah bahasa yang dipergunakan oleh urusan-urusan administrasi dan hukum di kesultanan itu, namun seperti pernah ia nyatakan kepada atasannya, ia belum mahir bercakap-cakap dengan bahasa tersebut.
Ia juga menambahkan, sebagai seorang Maghribi, ia dilatih dalam mazhab Maliki, sedangkan hampir semua keputusan syariat di India didasarkan kepada mazhab Hanafiah. Hanya sedikit sekali rakyat yang berasal dari negeri-negeri mazhab Maliki hidup di India, sehingga hampir tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sultan menghapus semua keberatan tersebut dan mengangkat 2 orang sarjana yang berbahasa Parsi untuk bekerja sebagai bawahannya. Tugas mereka diperkirakan memantau dari hari ke hari kasus-kasus pelanggaran agama atau perselisihan antar warga sesama Muslim, suatu tanggungjawab yang biasa bagi seorang kadi. Mereka akan dibimbing dengan nasihat anda. Sang Maharaja menugaskan kepada pejabat tinggi barunya itu, dan anda adalah orang yang menandatangani semua dokumen. Pengangkatan Ibnu Battuta hanya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ringan, mendukung pernyataan keberatan para pengeritik masa kini. Mereka menyatakan bahawa ulama resmi Kesultanan, yang meliputi baik bidang peradilan maupun pelbagai kementerian negara, secara keseluruhan merupakan hal yang cukupan saja, memperhatikan diri sendiri, dan sekelompok orang yang merasa amat tidak aman, lebih dari yang terdapat di negara-negara Muslim pada zaman itu, dan lebih-lebih di bawah Muhammad Tughlaq dibandingkan para pendahulunya. Cara Sang Maharaja memerintah ialah untuk mengarahkan kepandaian dan energi kelas terpelajar demi kepentingan kezaliman pribadinya sendiri. Ia menuntut agar para ulama mensahkan setiap rencananya. Ia malahan mengusir para sufi yang dianggap paling suci dan buta politik, keluar dari tempat-tempat kediaman mereka, mengirimkan mereka ke provinsi-provinsi untuk mempropagandakan kepercayaan di bawah perintahnya sendiri. Sekalipun di muka umum ia memperlihatkan rasa hormatnya kepada syariat dan para ahli hukum, pada beberapa peristiwa ia memutuskan pemberian hukum simbolis atas keputusan seorang kadi yang kurang menyenangkan dalam suatu perkara menentang negara. Ia mengurangi kebebasan para hakimnya dan mengawasi pandangan hukum mereka lebih ketat dari para penguasa Muslim lain sezamannya. Di kalangan para pejabat negara, energi, sikap sok tahu dan sikap pemurah berlebihan Sang Sultan telah mengundang sikap suka menjilat dan korupsi. Di lain pihak, para ulama, sekalipun bukan sebagai kelompok tidak terkemuka, telah bersandar kepada ajaran sunnah ortodoks yang serba kaku dan ultra-konservatisme. Suatu sikap pendekatan telah muncul sebagian oleh kerana dominasi Islam yang serba sulit di dalam negeri yang luba dengan orang kufur. Akibatnya ialah hubungan mesra berkelanjutan Sultan dengan ajaran-ajaran filsafat yang tidak dapat diterima, bahkan penyembah berhala, gagasan-gagasannya yang serba aneh, dan akhirnya kegagalannya untuk mempertahankan wilayahnya bagi kemenangan kepercayaan di India Selatan menghasilkan sebuah gelombang besar penuh dengan kekejaman, sikap kecewa perorangan, dan perlawanan rahasia. Muhammad tidak gentar. Cara saya menangani para pemberontak, para lawan, orang-orang yang tak mahu tunduk dan menginginkan kejahatan adalah pedang saya, katanya di dalam suatu percakapan hipotetis dengan sejarawan Barani. Saya akan terus menghukum dan memukul dengan pedang saya sampai berhasil memotongnya atau tidak mengenainya. Semakin orang menentang saya, semakin berat hukuman dari saya. Memang Ibnu Battuta menjadi saksi pada suatu upaya lamban penuh frustrasi tentang sikap kekejaman yang jauh lebih buruk dari segala apa yang pernah ia lihat di negeri-negeri lainnya. Sekalipun segalanya telah kita kaitkan dari sikap rendah hatinya,
sikap jujurnya, sikap penuh perhatian bagi mereka yang amat memerlukan bantuan, dan sikap bebasnya yang luar biasa, Sultan itu terlalu mudah dalam menumpahkan darah. Ia biasa menghukum kesalahan kecil dan besar, tanpa menghormati orang apakah orang itu terpelajar atau saleh atau keturunan bangsawan. Setiap hari ratusan orang dibawa ke serambi pertemuan, dirantai, diikat tangannya, dan terbelenggu, dan mereka yang akan dihukum mati dibunuhlah, mereka yang akan disiksa dianiayalah, dan mereka yang akan dipukul, dipukullah. Sikapnya yang jujur, siap untuk menyenangkan orang, dan sangat suka berteman demi kebaikannya sendiri. Kadi muda itu segera menemukan dirinya terperangkap dalam jaringan politik istana kerajaan yang mengerikan dan berbahaya. Sultan menetap di Delhi hanya sekitar 7 bulan dari Juni 1334 sampai Januari berikutnya. Selama periode tersebut, baik Ibnu Battutah maupun bawahan-bawahannya pergi berkeliling untuk mendengarkan setiap kasus hukum. Ia lebih banyak hadir di istana atau menemani tuannya pada ekspedisi perburuan terkenal yang besar dan mencolok mata di kalangan para raja Turki dan Mongol. Iring-iringan yang amat besar ini di daerah penyangga Delhi memerlukan partisipasi hampir seluruh badan pemerintahan. Para pejabat istana dan pejabat tinggi diharapkan untuk membeli perlengkapannya masing-masing, sebagaimana adanya, dalam bentuk tiruan lebih kecil dari perlengkapan milik Sultan yang luar biasa itu. Seperti setiap orang yang dinilai penting, maka Ibnu Battutah merasa berkewajiban untuk membeli sebuah tendah besar dengan kain tenun putih sebagai penutupnya. Ia juga membeli makanan, alat-alat perlengkapan, pakaian, karpet, hewan, dan sejumlah pasukan pelayan untuk menarik dan mengawasi segala benda itu. Sebuah tim yang terdiri atas 8 orang harus disewa untuk membawa dula atau tandu beragam hias untuk seorang bangsawan yang akan bepergian apabila ia tidak memiliki kuda atau gajah. Di dalam rihla Ibnu Battutah sering mengemukakan tentang kekuatan dan energi yang ia perlihatkan selalu siap sedia untuk meninggalkan Delhi pada hari yang sama Sultan melakukannya dan bagaimana ia dihormati selama wisata itu dengan undangan untuk duduk atau berkuda dekat sekali kebayangan Tuhan itu. Bagaimanapun, ia tetap mengikuti kelas berkuasa di India yang sungguh mengerikan mahalnya. Seperti negara-negara Turko-Mongol, Kesultanan merupakan sebuah sistem kekuasaan pribadi yang ekstrim. Ikatan-ikatan kesetiaan dan hormat di antara kelompok-kelompok sosial dipelihara dengan sebuah rantai hadiah mulai dari Sultan dan meluas ke bawah melalui pangkat-pangkat politis sampai kepada pelayan yang paling bawah. Apa yang dibelanjakan oleh sang penguasa untuk hadiah dan gaji para pejabatnya diharapkan akan kembali kepadanya sebagai hadiah-hadiah di kemudian hari atau dibagikan lagi kepada para pelayan, nasabah dan para penyedia barangnya sendiri. Versi zaman pertengahan tentang trickle-down theory, yakni teori air menetes ke bawah, memelihara sistem itu cukup stabil, tetapi juga membuat tekanan berat pada kedudukan orang untuk mengeluarkan uang secara bebas. Pemberian hadiah dan pembelian barang yang spektakular memperkuat kewibawaan seseorang terhadap mereka yang ada di bawahnya dan memperkokoh gengsinya di kalangan di atasnya. Peringatan dan sikap hemat mengundang pencemoohan. Setiap godaan untuk menanamkan modal dalam perusahaan yang memerlukan modal jangka panjang atau menabung untuk musim hujan, dengan mudah mendapat perlawanan,
kerana negara dapat memisahkan orang dari harta kekayaannya dengan tindakan tiba-tiba yang mengakibatkan kehancuran. Setiap orang di dalam lingkaran-lingkaran elit, dan khususnya para gubernur dan para perwira senior, menjadi terdorong untuk bersaing habis-habisan satu sama lainnya dalam hal pengeluaran yang mengagumkan dan tak berkesudahan. Apabila seorang di antara para bangsawan memberikan hadiah 50 ekor kuda dalam pesta minum anggurnya dan memberikan jubah kepada 200 orang, kata Barani, seorang bangsawan lainnya yang mengetahui hal itu akan merasa iri hati dan akan berusaha memberikan 100 ekor kuda dan menghadiahkan jubah pada 500 orang. Ibnu Battutah tentu saja tidak dapat disamakan dengan para komandan besar di kerajaan itu, tetapi ia tidak membuang-buang waktu untuk berusaha mencari hutang demi membiayai hadiah-hadiahnya kepada sang raja dan rumah tangganya yang cukup mewah. Ia secara jujur mengakui di dalam rihlah bahawa ia telah menjadi seorang pemboros dan Sultan pun menyadari hal itu. Tetapi kita jangan mengambil kesimpulan bahawa ia perlu menjadi seorang pemboros yang lebih besar dari orang-orang lain dengan kedudukan yang dapat diperbandingkan. Secara bebas ia menambahkan kisah hidupnya yang boros, bukan untuk rendah hati mengakui kebiasaan buruknya, tetapi untuk memperlihatkan bahawa ia hidup dengan sikap pemurah dan megah sebagai seorang kadi yang seharusnya di kota Delhi. Bagaimanapun ia harus menemukan suatu cara untuk membayar kembali para pedagang yang telah menghutangkan modalnya kerana mereka sedang bersiap-siap meninggalkan negeri itu untuk usaha perdagangan. Jumlah wang yang dipersoalkan sebesar 55,000 dinar perak. Rihlah agak melelahkan pembaca dengan deskripsi panjangnya mengenai siasatnya untuk meyakinkan Muhammad Tughlaq agar bersedia membayarkan tagihan-tagihannya, mengesankan bahawa ia menghabiskan sebahagian dari setengah tahun pertamanya tinggal di Delhi kerana sibuk dengan urusan kewangan pribadinya. Untuk mengawali pembicaraannya tentang persoalannya di hadapan Sang Tuan, ia mengarang sebuah syair sanjungan untuknya dalam bahasa Arab yang berakhir dengan cukup berterus terang melalui baris-baris. Bersegeralah untuk menolong sang penyanjung tempat suci anda dan bayarlah hutang-hutangnya, para penagih sudah mengancamnya. Sultan merasa senang dengan sanjungan itu dan setuju untuk membayar, tetapi pembayaran dari kas negara itu tertahan. Ibnu Battutah kemudian berupaya agar para pemberi kreditnya mengajukan permohonan kepada Muhammad atas namanya. Ia berhasil, tetapi pembayarannya kembali tertunda untuk kedua kalinya, kerana beberapa kekurangan prosedural yang melibatkan seorang pejabat lain. Ibnu Battutah mengajukan permohonan sekali lagi, kali ini dengan mengirimkan Sang Sultan 3 ekor unta, 2 buah pelana berlapis emas, dan 2 nampan berisi manis-manisan. Setelah menunggu sekian lama akhirnya wang itu dilepas, bukan hanya 55,000 dinar untuk membayar hutang tetapi juga 12,000 dinar yang telah disetujui oleh Sultan terlebih dahulu untuk diberikan kepadanya. Pada saat yang bersamaan segalanya selesai, Muhammad Tughlaq sedang bersiap-siap untuk meninggalkan ibu kota lagi. Suatu ketika di tahun 1334 sebuah pemberontakan timbul di Makbar, wilayah berbahasa Tamil, jauh di sebelah tenggara subkontinen yang pernah digabungkan dengan imperium oleh ayahnya, Muhammad Tughlaq, hanya 11 tahun sebelumnya. Pemimpin gerakan itu bukan seorang pangeran Hindu, tetapi Jalal al-Din Ahsan Shah, Gubernur Sultan sendiri.
Dengan mempercayai dukungan para amir Muslim dan para prajurit di bawah kekuasaannya, ia mengumumkan dirinya sebagai Sultan Makbar. Sekalipun terdapat bahaya-bahaya politis untuk melakukan gerakan sejauh 1,300 mil dari ibu kota, Muhammad mengerahkan sebuah angkatan perang untuk bergerak menuju ke Daulatabad, kemudian menuju ke Badurai, kota terpenting negeri Makbar. Ibnu Battuta berharap akan diperintahkan pergi bersama ekspedisi itu. Suatu kejutan baginya dan melegakan ketika Sultan memerintahkan kepadanya untuk tetap tinggal di Delhi. Selain sebagai hakim, ia diangkat menjadi administrator Mausoleum Qutb al-Din Mubarak, Sultan dinasti Khalji yang pernah memerintah dari tahun 1316 sampai tahun 1320. Di bawah pemerintahannya, Muhammad Tughlaq memasuki dinas militer sebagai seorang anak muda. Sesaat sebelum keberangkatan raja pada tanggal 5 Januari tahun 1335, sekali lagi Ibnu Battuta dapat menghadap tuannya, kali ini mendesaknya agar memberikan kepadanya dana ekstra untuk pemeliharaan kuburan itu, tanpa menyebutkan wang untuk perbaikan tempat tinggalnya sendiri. Selama 2,5 tahun berikutnya ia menetap di Delhi, memperbaharui rumahnya, membangun sebuah masjid kecil di sampingnya, dan memperbanyak hutang. Malahan ia membelanjakan 1,060 dinar, yang membuatnya amat malu di kemudian hari, karena wang itu dititipkan oleh seorang kawan sebelum ia meninggalkan kota bersama-sama dengan Sultan. Selama periode tersebut ia dan para bawahannya mungkin mengetahui beberapa kasus hukum di Delhi, tetapi ia tidak menyebutnya. Perhatiannya yang paling besar tampaknya terhadap mausoleum. Tempat kuburan seorang sultan sering merupakan sebuah wakaf kerajaan yang penting. Kompleks itu pertama-tama seluruhnya berupa masjid, tetapi dapat juga memiliki sebuah madrasah, tempat bermeditasinya para sufi, dan fasilitas untuk memberikan makanan dan penginapan bagi para fakir dan miskin. Ibnu Battuta harus mengawasi semua fungsi itu. Ia mengingatkan bahawa kompleks tersebut mempekerjakan 400 orang petugas, termasuk para pengaji Al-Quran, guru, para siswa ilmu agama, para sufi, pejabat masjid, jurutulis, dan pelbagai kelas jurumasak, pelayan dan penjaga. Seluruh orang tersebut dibantu dengan hasil pendapatan yang diperoleh dari 30 desa, di mana hasil panennya telah ditentukan untuk kepentingan kuburan itu dengan dana yang disediakan langsung dari kas negara. Ia juga menyibukkan dirinya dengan mengawasi pembangunan sebuah kubah di atas kuburan.